warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Nurul Nikmah. Ya, kali ini kita masuk di mata kuliah obstetri. Untuk pokok bahasan yang kita bahas pada channel YouTube kali ini yaitu tentang komplikasi persalinan dan penatasan. Baik, di channel YouTube saya nanti akan membahas tentang komplikasi persalinan dan penatasannya, yaitu komplikasi pada saat kala 1 dan kala 2. Untuk part 1 kali ini kita akan membahas tentang dua subpokok bahasan. Satu, distosia karena kelainan tenaga. Yang kedua, distosia letak dan bentuk janin. Ya. Baik, ini untuk part 1 kita akan bahas setelah yang berikut ini. Baik, mata kuliah obstetri kali ini kita akan membahas tentang komplikasi persalinan dan penatalasanannya, di mana bahan kajian kita ada 4, distosia kelainan tenaga, distosia letak dan bentuk janin, distosia kelainan panggul, dan distosia kelainan traktus genitalis. Pada part 1 kali ini kita akan bahas dua bahan kajian, yaitu yang pertama distosia kelainan tenaga dan distosia letak dan bentuk janin. Baik, kita masuk di bahan kajian pertama, yaitu distosia kelainan tenaga. Apa sih distosia kelainan tenaga itu? Kita ketahui bahwa distosia adalah kesulitan dalam jalannya persalinan. Sedangkan distosia karena kelainan tenaga atau HIS adalah HIS yang tidak normal, ya, baik kekuatan maupun sifatnya, sehingga menghambat suatu proses persalinan. Kita ketahui bahwa HIS normal di sini adalah satu, tonus otot rahim di luar HIS tidak seberapa tinggi, lalu meningkat pada waktu HIS, ya, itu termasuk dari HIS normal. Yang kedua, kontraksi rahim dimulai pada salah satu tanduk rahim, ya, baik sebelah kanan atau sebelah kiri, lalu menjalar ke seluruh otot rahim. Kemudian HIS normal, yang dimaksud HIS normal pada poin ketiga itu fundus uteri berkontraksi lebih dahulu dan lebih lama. Bagian tengah lebih lambat, singkat, dan tidak sekuat fundus. Nah, itu yang termasuk dari golongan HIS normal, ya. Apa sih penyebab dari distosia kelainan tenaga atau karena HIS ini? Penyebabnya yaitu kelainan HIS sering dijumpai pada primigravida tua, ya, sedangkan inersia uteri sering dijumpai pada kasus multigravida dan grande multi, ya. Yang kedua, faktor herediter, emosi, dan ketakutan, ya. Yang ketiga, salah dalam pimpinan persalinan, ya, atau salah dalam pemberian obat. Yang keempat, bagian bawah janin tidak berhubungan rapat dengan segmen bawah rahim. Yang kelima, ada kelainan uterus, dan yang keenam, ada kehamilan postmatur. Nah, ini merupakan penyebab dari distosia kelainan tenaga. Bagaimana penanganan dari distosia kelainan tenaga ini, ya? Yang pertama, bila dijumpai pada permulaan persalinan, yaitu dilakukan evaluasi secara keseluruhan untuk mencari penyebab dari distosia kelainan tenaga ini. Yang kedua, yaitu pada partes yang telah berlangsung lama atau terlantar, jadi diberikan pengobatan pendahuluan, ya, atau regim rehidrasi. Yang pertama memberikan infus, kemudian memberikan injeksi petidin, memberikan kortison, dan memberikan antibiotik, ya, khususnya pada kasus-kasus persalinan dengan KPD, ya, ketuban pecah dini. Baik, kita bahas distosia kelainan tenaga yang tadi karena HIS, yang ini karena inersia uteri, ya. Distosia kelainan tenaga karena inersia uteri merupakan HIS yang sifatnya lebih lama, ya, lebih singkat dan lebih jarang dibandingkan dengan HIS yang normal. Ada inersia uteri primer dan ada inersia uteri sekunder, ya.
Kalau inersia uteri primer, ini kelemahan His yang timbul sejak dari awal persalinan. Ya. Kalau inersia uteri sekunder, ini kelemahan His yang timbul setelah adanya His yang kuat dan teratur dalam waktu yang lama. Nah, ini bedanya antara inersia uteri primer dan inersia uteri sekunder. Bagaimana pengenalan dari inersia uteri? Penanganan yang pertama yaitu dengan pemeriksaan keadaan serviks, ya. Kemudian presentasi dan posisi janin, turunnya bagian terbawah janin dan keadaan panggul, ya. Kemudian membuat rencana untuk menentukan sikap dan tindakan yang akan dikerjakan. Nah, itu penanganan poin-poin penanganan dari inersia uteri. Inersia uteri pada persalinan letak kepala yang pertama memberikan oksitosin drip, ya. Kemudian bila oksitosin drip tidak memperkuat His, ya, hentikan terlebih dahulu dengan pemberian penenang pada malam hari dan keesokan harinya diberikan drip oksitosin lagi. Kemudian bila inersia uteri dengan disproporsi sipal pelvis, maka dilakukan seksi cesarea, ya. Kemudian bila semula His kuat tapi kemudian jadi inersia uteri sekunder, ya, ibu lemah dan partus berlangsung lebih dari 24 jam pada primi dan 18 jam untuk multi, ya, maka dilakukan segera diselesaikan persalinan sesuai dengan indikasi. Kita masuk ke distosia kelainan tenaga karena tetania uteri, ya. Apa sih distosia kelainan tenaga karena tetania uteri? Itu merupakan His yang terlampau kuat dan terlalu sering sehingga tidak ada relaksasi uterus, ya. Bagaimana pengenalan dari tetania uteri? Yang pertama yaitu memberikan obat seperti morfin, ya, luminal dan sebagainya, ya. Yang kedua, bila ada tanda-tanda obstruksi, persalinan harus segera diselesaikan secara seksio cesarea. Yang ketiga, pada partus precipitatus tidak banyak dapat dilakukan karena janin lahir secara tiba-tiba dan cepatnya. Kemudian distosia kelainan tenaga karena kontraksi uterus inkoordinasi, ya. Apa sih distosia kelainan tenaga karena kontraksi uterus inkoordinasi? Yaitu sifat His yang berubah-ubah, ya. Tidak ada koordinasi antara kontraksi dan bagian-bagiannya, ya. Bagaimana pengenangan kontraksi uterus inkoordinasi ini? Untuk mengurangi rasa takut, cemas, dan tonus otot, berikan obat anti sakit dan penenang, ya, dan bentuk sedativa dan analgetik. Contohnya morfin, petidin, dan valium. Apabila persalinan sudah berlangsung lama dan berlarut-larut, selesaikan partus menggunakan hasil pemeriksaan dan evaluasi. Biasanya dengan ekstraksi vakum, forceps, atau dilakukan seksio cesarea. Kita ke bahan kajian yang kedua yaitu distosia letak dan bentuk janin. Ini kita bahas distosia letak dan bentuk janin. Nanti kita bahas kelainan letak pada kepala, letak sungsang, letak lintang, presentasi ganda, kelainan bentuk dan besar janin, kemudian tali pusat menumbung. Untuk kelainan letak pada kepala, nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu letak defleksi atau letak kepala tengadah, kemudian posisi occiput posterior persisten, letak belakang kepala, luka melintang, ubun-ubun kecil melintang, kemudian letak tulang ubun-ubun. Kita bahas di sini letak defleksi. Nanti ada presentasi puncak kepala, presentasi muka, dan presentasi dahi. Baik, presentasi puncak kepala, ya. Ini masuk dari letak defleksi, salah satunya presentasi puncak kepala. Di sini bagian terbawah adalah puncak kepala. Pada pemeriksaan dalam teraba ubun-ubun besar yang paling rendah dan ubun-ubun besar sudah berputar ke depan, ya. Biasanya disebabkan karena kelainan panggul, kemudian kepala bentuknya bundar, ya. Kemudian janin
kecil atau mati. Dan bisa disebabkan karena kerusakan dasar panggul. Ini yang bisa menyebabkan presentasi puncak kepala. Diagnosis pada presentasi puncak kepala di sini pada pemeriksaan dalam didapati ubun-ubun besar ini terdapat yang posisi paling rendah, ya. Kemudian presentasi muka atau face presentation di sini letak kepala tengadah defleksi, ya, sehingga bagian kepala yang terletak paling rendah ialah muka, ya. Jadi presentasi muka. Etiologi ada etiologi primer dan etiologi sekunder, ya. Presentasi muka atau face presentation di sini posisi sangat ditentukan oleh posisi dagu, ya. Di sini ada posisi dagu kiri depan, ya, dan posisi dagu kanan depan, posisi dagu kanan belakang, dan posisi dagu kiri belakang. Nah, ini ada 4 face presentation. Bagaimana cara mendiagnosis dari letak defleksi, yaitu face presentation, ya, atau presentasi muka, ya, palpasi, auskultasi, pemeriksaan dalam, dan ronsen, ya, yang paling terakhir. Biasanya diagnosis pada pemeriksaan dalam teraba dagu runcing, teraba mulut, hidung, dan lekuk mata, ya. Kemudian untuk memperjelas dilakukan ronsen, biasanya tampak kepala sangat menengadah. Ini pada face presentation. Baik, kemudian pimpinan persalinan pada presentasi muka di sini itu observasi, kemudian pada penempatan dahi anjurkan ibu untuk tidur miring ke samping sebelah dagu, ya, sesuai dengan posisi dagu tadi. Kemudian ada usaha untuk merubah letak. Itu dari untuk presentasi muka. Lanjut ke presentasi dahi. Posisi kepala antara fleksi dan defleksi, ya, dahi berada pada posisi terendah dan tetap paling depan. Ini untuk presentasi dahi, ya. Kemudian etiologi atau penyebabnya yaitu janin kecil atau sudah meninggal, ya. Kemudian penempatan dahi persisten seperti letak muka. Diagnosis bisa dilakukan palpasi, auskultasi, dan pemeriksaan dalam. Bisa pada pemeriksaan dalam teraba ubun-ubun besar, orbita, glabella, dan pangkal hidung, ya. Ini pada saat dilakukan pemeriksaan dalam. Kemudian bagaimana pemimpin persalinan untuk presentasi dahi? Di sini melakukan observasi, kemudian mencoba reposisi menjadi letak belakang kepala atau letak muka, ya. Kemudian bila ada indikasi ada syarat terpenuhi dilakukan ekstraksi, ya, tapi ini jarang dilakukan. Kemudian bila janin meninggal lakukan embriotomi, ya. Itu untuk presentasi dahi. Kita lanjut ke posisi occiput posterior persisten, ya. Diagnosis pada posisi occiput posterior persisten ini yaitu ubun-ubun kecil pada pemeriksaan dalam teraba di belakang, ya. Putar paksi terhalang atau tidak terjadi putar paksi. Pimpinan persalinan pada kasus ini yaitu dengan menunggu observasi, kemudian ibu berbaring ke arah punggung janin, kemudian melakukan ekstraksi bila ada indikasi. Kemudian letak belakang kepala ubun-ubun kecil melintang. Pada pemeriksaan, kepala sudah di dasar panggul, sedangkan ubun-ubun kecil masih di samping, ya. Terjadi karena putar paksi terlambat. Pimpinan persalinan di sini lakukan observasi, kemudian ibu diminta ke arah punggung janin miring, ya. Dapat dicoba memutar ubun-ubun kecil ke depan dengan koreksi manual. Kemudian mencoba dengan pemberian uterotonika bila his lemah, ya, atau tidak adekuat. Jika ada indikasi atau syarat terpenuhi melakukan ekstraksi forceps menurut ukurannya, ya. Letak tulang ubun-ubun, yaitu bagian janin yang terdepan adalah tulang ubun-ubun. Diagnosis pada letak tulang ubun-ubun ini yaitu pada pemeriksaan dalam teraba tulang temporalis, parietalis, dan telinga. Pimpinan persalinan pada letak tulang ubun-ubun ini yaitu melakukan observasi, kemudian bisa dicoba manual correction. Bila syarat terpenuhi, lakukan versi dan ekstraksi. Bila anak mati atau janin mati, lakukan embriotomi.
Kemudian bisa dilakukan SC ya bila ada suatu indikasi. Kita masuk ke subpembahasan kedua yaitu letak sungsang ya. Yang tadi kita paparkan untuk yang letak defleksi ya sangat banyak sekali. Kemudian kita masuk ke letak sungsang yaitu janin yang letaknya memanjang ya atau membujur dalam rahim ya. Kepala berada di fundus dan bokong berada di bawah. Klasifikasi di sini saya paparkan ada 3, letak bokong, letak sungsang sempurna, dan letak sungsang tidak sempurna. Etiologi dari letak sungsang di sini ada beberapa yaitu fiksasi kepala pada pintu atas panggul tidak baik atau tidak ada. Kemudian janin mudah bergerak, gemeli, kelainan uterus, janin sudah mati, dan ada beberapa hal penyebab yang belum diketahui ya. Diagnosis pada letak sungsang ini palpasi, auskultasi, pemeriksaan, dan rongsen. Pada palpasi, kepala teraba di fundus, bagian bawah bokong dan punggung di kiri atau di sebelah kanan. Pada auskultasi, detak jantung janin paling jelas terdengar pada tempat yang lebih tinggi dari pusat. Pada pemeriksaan dalam, teraba tulang sakrum, tubuh berisi anus, dan kadang-kadang kaki ya. Kemudian pada rongsen ada bayangan kepala di fundus. Prognosis baik pada ibu maupun bagi anak. Ya. Pada ibu biasanya robekan perineum lebih besar, ya, ketuban lebih cepat pecah, patus lebih lama, dan mudah terkena infeksi. Prognosis bagi anak, ya, karena tali pusat terjepit kepala dan panggul bisa menderita asfiksia, ya. Nah, bisa menyebabkan asfiksia bagi anak untuk prognosis letak sungsang. Penanganan letak sungsang pada saat hamil ya. Ini dilakukan versi luar, ya, ada syarat dan ketentuan, ya, tapi jarang dilakukan. Ada beberapa teknik untuk melakukannya. Kemudian cara melahirkan per vagina, ya, cara yang melahirkan bahu dan lengan untuk letak sungsang ada cara klasik ya atau Deventer untuk melahirkan bahu dan lengan. Bagaimana cara klasik dan Deventer ya? Yaitu megang bokong dengan menggunakan ibu jari berdampingan pada os sakrum dan jari lain di lipatan paha ya. Kemudian yang kedua, janin ditarik ke arah bawah sehingga skapula berada di bawah simfisis. Dan yang ketiga, melahirkan bahu dan lengan belakang ya. Kemudian dilanjutkan dengan lengan depan. Nah, itu teknik cara klasik atau Deventer untuk melahirkan bahu dan lengan. Kemudian cara melahirkan bahu dan lengan ada juga cara Lovset. Ya. Yang pertama, setelah sumbu bahu janin berada dalam ukuran muka belakang, tubuhnya ditarik ke bawah lalu dilahirkan bahu serta lengan ke belakang. Ya. Setelah itu, langkah yang kedua, kemudian memutar 90 derajat sehingga bahu depan menjadi posisi bahu belakang. Ya. Yang ketiga yaitu mengeluarkan seperti biasa. Itu cara Lovset. Sekarang cara Muller. Ini juga cara untuk melahirkan bahu dan lengan. Kalau cara Muller, di sini tekniknya atau langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tarik janin secara vertikal ke bawah ya. Lalu dilahirkan bahu dan lengan depan. Cara melahirkan bahu lengan depan bisa spontan atau dikait dengan satu jari menyapu muka ya. Ini bisa menyapu muka salah satu jari ya. Yang kedua, lahirkan bahu belakang dengan menarik kaki ke atas lalu bahu lengan belakang dikait menyapu kepala. Nah, ini untuk cara Muller. Kemudian cara melahirkan bahu dan lengan dengan cara bra. Nah, ini langkahnya yaitu yang cara bra, bokong ditangkap, tangan diletakkan pada paha dan sakrum, kemudian janin ditarik ke atas ya. Ya, tarik ke atas.
Ini bisa dilakukan pada janin ukuran kecil yang dilahirkan oleh ibu multipara. Kemudian cara melahirkan kepala, ya kalau tadi beberapa cara untuk melahirkan bahu dan lengan, kalau ini cara melahirkan kepala untuk kasus sungsang, yaitu cara Mauricio ya. Mauricio di sini langkahnya yang pertama masukkan jari-jari dalam mulut ya. Jika muka mengarah ke kiri, masukkan jari ke kiri, kemudian kalau mengarah ke kanan yaitu dengan menggunakan jari kanan. Kemudian letakkan anak menunggang pada lengan sementara tangan lain memegang pada tengkuk ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Posisi bayinya seperti menunggang ya. Kemudian yang ketiga, tarik ke bawah sampai rambut dan kepala lahir. Tarik ke bawah sampai dengan rambut dan kepala lahir. Kemudian gunakan jari dalam mulut hanya untuk menambah fleksi di kepala. Cara melahirkan kepala untuk letak sungsang itu ada cara prego terbalik. Yang tadi sebelumnya adalah cara Mauricio. Kalau ada teknik juga yaitu dengan cara prego terbalik. Cara prego terbalik dilakukan pada ubun-ubun kecil terletak di sebelah belakang. Satu tangan memegang bahu janin dari belakang, tangan lain memegang kaki. Ya. Jadi satu tangan memegang bahu janin dari belakang, ya, dan tangan lain memegang kaki. Kemudian menarik janin ke arah perut ibu ya dengan kuat. Nah itu untuk cara prego terbalik. Kemudian cara melahirkan letak sungsang di sini untuk yang kepala sulit lahir bisa dilakukan dengan ekstraksi forceps ya atau guna paper. Bila janin sudah meninggal dilakukan embriotomi atau craniotomi. Dan kita bahas tentang letak lintang adalah bila suhu manjang janin menyilang suhu manjang ibu secara tegak lurus atau mendekati 90 derajat ya, perut ibu dan janin. Penyebabnya sangat banyak sekali. Prognosis bisa jadi pada ibu maupun pada janin ya. Prognosis bagi ibu bisa menyebabkan ruptur uteri, partus lama, KPD, dan infeksi intrapartum. Bagi janin bisa menyebabkan mortalitas yang lebih tinggi. Diagnosis pada letak lintang bisa dilakukan inspeksi, palpasi, auskultasi, pemeriksaan dalam, dan ronsen. Pada pemeriksaan dalam di kasus letak lintang di sini yaitu teraba tulang iga dan skapula. Teraba bahu dan ketiak, letak punggung ditentukan dengan adanya skapula, letak dada dan klavikula. Ini pada pemeriksaan dalam teraba beberapa bagian-bagian untuk menegakkan diagnosis letak lintang. Penanganan sewaktu hamil pada letak lintang yaitu usahakan menjadi letak membujur yaitu letak kepala maupun letak bokong ya dengan melakukan versi luar sesuai dengan indikasi ya. Kemudian sewaktu partus dapat dilahirkan vaginam dengan versi dan ekstraksi ya sesuai dengan indikasi atau embriotomi jika bayi sudah mati atau meninggal ya. Kemudian bisa juga dilakukan seksio cesarean. Nah, tingkat pertolongan bila ketuban belum pecah bisa dilakukan versi luar jika pembukaan bukan kurang dari 5 cm bisa dilakukan versi luar. Jika lebih dari 5 cm tunggu sampai pembukaan hampir lengkap ketuban. Kemudian ketuban dipecahkan. Bila ketuban sudah pecah, ini bisa dilakukan versi dan ekstraksi sesuai dengan indikasi. Kemudian jika lama pecah atau letak lintang kasep dan anak hidup bisa dilakukan seksio cesarean. Jika letak lintang dan anak sudah mati bisa dilakukan laparotomi atau embriotomi. Kemudian kita bahas tentang distosia letak dan bentuk janin yang presentasi rangkap atau ganda.
Presentasi rangkap atau ganda yang dimaksud adalah keadaan di mana bagian kecil janin menumbung di samping bagian besar janin dan bersama-sama memasuki panggul, ya. Etiologi atau penyebabnya yaitu biasanya panggul sempit, janin kecil atau mati, multipara, dan gemeli. Bagaimana penanganan presentasi rangkap atau ganda ini? Yaitu dengan observasi, kemudian bila diperlukan dilakukan reposisi, kemudian ibu dalam posisi terdembek, ya. Kemudian ibu dianjurkan untuk miring ke arah yang berlawanan dengan bayi. Kemudian pada panggul sempit atau tali pusat menumbung sebaiknya dilakukan SC atau seksio cesarea. Kemudian kita bahas di poin kelima, distosia letak dan bentuk janin karena kelainan bentuk dan besar janin. Ya, klasifikasinya ada distosia kepala, distosia bahu, distosia perut, distosia bokong, dan kembar siam. Etiologi atau penyebab dari kelainan bentuk dan besar janin biasanya mayoritas disebabkan karena ibu dengan diabetes mellitus yang bisa berdampak pada pertumbuhan janin yang berlebihan atau lebih besar. Biasanya berat badan janin lebih dari 4.000 gram. Ya. Penanganan pada kelainan bentuk dan besar janin di sini jika sudah diketahui disproporsi cephalopelvic, ini dilakukan seksio cesarea, ya. Bisa juga dilakukan episiotomi atau memperkecil bahu dengan melakukan klidotomi unilateral atau bilateral, ya. Bila janin meninggal baru dilakukan embriotomi, ya. Ini penanganan dari kelainan bentuk dan besar janin. Untuk penanganan hidrosefalus, di sini kepala janin yang besar dikecilkan dengan jalan melakukan fungsi sisterna pada pembukaan 3-4 cm. Jika pembukaan lengkap, dilakukan perforasi atau kranioklasi. Ini untuk kasus hidrosefalus. Kita masuki di subpembahasan ke-6, ya, tali pusat menumbung, di mana ini salah satu distosia letak dan bentuk janin. Nah, ini tali pusat menumbung. Tali pusat terkemuka adalah keadaan di mana tali pusat yang berada di samping bagian besar janin dapat teraba pada kanalis cervicalis. Tali pusat menumbung adalah bila teraba tali pusat keluar dan biasanya ketuban sudah pecah, ya. Kalau tali pusat terkemuka, ketubannya belum pecah. Kalau tali pusat menumbung, ketuban sudah pecah. Etiologi atau penyebab dari tali pusat menumbung itu sendiri yaitu letak lintang, letak sungsang, panggul sempit, hidrosefalus dan ancefalus, hidramnion, dan placenta previa. Itu hal-hal yang bisa menyebabkan tali pusat menumbung. Diagnosis pada kasus ini yaitu ketuban sudah pecah dan kepala masih goyang. Pada pemeriksaan dalam teraba tali. Penanganan pada tali pusat terkemuka, jangan memecahkan ketuban terlebih dahulu, kemudian atur posisi ibu menjadi terdembek, kemudian reposisi dan dorong kepala ke dalam pintu atas. Penanganan pada tali pusat menumbung, ya, jika letak kepala bila pembukaan masih kecil ini dilakukan SC atau seksio cesarea. Bila pembukaan sudah lengkap dan kepala sudah masuk PAP, maka dilakukan versi dan ekstraksi, ya. Jika letak lintang dilakukan seksio cesarea. Jika letak sungsang tunggu bila pembukaan sudah lengkap, ya, atau bisa dilakukan ekstraksi kaki. Baik, itu mungkin penjelasan dari saya. Untuk materi lebih lengkapnya WordPress saya, ya, di laman scienceofmidwife.wordpress.com, atau ada hal yang ingin tanyakan bisa langsung email ke nurunx@yahoo.co.id. Yaitu pembahasan dari komplikasi persalinan dan penyelesaiannya. Ini kita bahas kajian kita distosia karena kelainan tenaga dan distosia karena letak dan bentuk janin, ya. Untuk part kedua di video berikutnya kita bahas tentang distosia kelainan panggul dan distosia kelainan traktus genitalis. Baik, terima kasih sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.